sama Pak Melki mau mencoba jalan-jalan dulu nih. Pak Melki ini adalah salah seorang warga negara Indonesia, penggemar moge juga. Mau nyoba dulu ya. Waduh, serem juga nih teman-teman. Wah, ternyata nikmat ya. Mungkin saya karena nggak pernah naik moge ya, jadi terkesan saya itu derdek gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Dan. Pak Melki itu adalah satu penggemar berat moge di Amerika Serikat ya. Kira-kira bisa nggak Pak Melki itu menerangkan gimana sih dari sisi moge di Indonesia dengan di Amerika tuh udah? Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya Melki, ya saya biker Harley di Amerika, khususnya di Philadelphia, kota Philadelphia. Nah, maaf untuk kejadian yang terjadi di Indonesia. Kami atas nama HDCI dari USA, maaf untuk korban yang menjadi korban ya kekerasan kah atau apa seperti itu bunyinya. Pengeroyokan komunitas ini diketahui terjadi di Jalan Hamka, Gubuk Panjang, Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Ada yang namanya HDCI, ada pengeroyokan namanya diketahui NPC, merupakan komunitas Harley Owner Group Siliwangi, tapi Bandung, kita Jawa Barat. Korbannya merupakan dua prajurit punya TNI organisasi berpangkat Serda. Itu masing-masing memang punya kebiasaan, tetapi punya satu tujuan, yaitu no accident, no complaint, khususnya untuk HDCI. Dan kita juga melakukan suatu bakti sosial, entah yang di Indonesia maupun di Amerika. Nah, saya sendiri pribadi saya punya 4 grup. Itu yang saya pakai ini HDCI. Nah, belakangnya ini. Dan juga di Indonesia saya ikut juga grup yang namanya Harley Davidson Biker. Ini sama juga pengendara motor Harley, tapi seluruh dunia dan seluruh suku bangsa, yaitu dengan ketua Pak Albert. Dan yang ini adalah Purnawirawan Polisi Pak Nanan Sukarman, HDCI. Nah, ini yang di Indonesia saya ikut grupnya juga, dan saya punya HDCI USA. Nah, dan saya punya juga 2 grup di lokal. Nah, ini UBC namanya, United Bike Group, khusus untuk orang Indonesia yang punya motor, entah itu motor sport, motor Harley, motor Triumph, motor apapun, kita bersama-sama sebagai orang Indonesia. Dan juga ada yang dari dealer, namanya Hawk. Saya ikut karena saya terdekat di Camden, jadi saya ikut Camden. Nah, untuk pengendara motor, itu kita di Amerika memang cuma have fun. Kita enjoy sama-sama. Dan bahkan kita mengadakan satu bakti sosial, memberikan suatu bantuan. Seperti kayak di Maryland waktu yang lalu, terus kita di Philadelphia juga ikut mendukung untuk komunitas Philadelphia. Dan di setiap untuk HDCI sendiri itu ada di beberapa state di Amerika. Nah, masing-masing kita punya kegiatan masing-masing untuk bantuan sosial. Nah, saat ini untuk HDCI sendiri ketuanya adalah Pak Erwin, ada tinggal di LA. Nah, seperti saya bilang, kita no accident, no complaint. Dan kita selalu bertemu dengan sepeda motor manapun, entah itu motor kecil, entah itu motor besar, entah merek apapun, kita selalu respect to biker. Selalu salam. Keren juga Pak. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau di jalan di Amerika itu sama nggak seperti? Saya tidak tahu di Indonesia, tetapi yang pasti di Amerika sendiri kita bahkan bisa menjadi korban untuk mobil, karena jalannya kan kita jalan besar, di highway, di tol, sehingga mobil sama truk-truk bisa mengempas kita. Itu sebabnya bahkan di jalan-jalan kita diharuskan untuk pengendara mobil harus hati-hati, hormati yang pengendara motor karena kecil gitu. Memang kalau di Indonesia satu jalan sempit dan harus kalau misalnya jalan beramai-ramai harus ada escort, dan itu memang kesannya kayaknya eksklusif, tapi sebenarnya tidak juga, karena kita toh
sama-sama pengendara pemakai jalan gitu bagi saya. Banyak grup di Indonesia. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya kita biker itu tetap low profile, betul. No arogan, tetap kita menghormati pengendara lain, siapapun, terutama yang jalan kaki dan sebagainya, motor kecil, sepeda, bahkan ada kuda. Kalau di sini kayak kita ke Amis, kita tetap menghormati mereka. Luar biasa. Ini suatu pengalaman Pak Melki ini bisa menginspirasi kepada generasi muda di Indonesia, khusus pemakai moge nih, ya kan? Ternyata beda ya caranya gitu loh. Di Indo mungkin satu kebanggaan ya. Sama sebenarnya kalau di Indo mungkin karena mahal harganya. Wow, sebentar, udah mahal. Kalau di sini nih berapa nih Pak? Ini sekitar 20 sampai 30 ribu. Oke, kalau Indonesia? Di Indonesia mungkin sampai dari 1M sampai 1,4M, 1,6M. Wow, luar biasa. Ada yang murah, tapi ya ada juga di sini yang paling murah 15 ribu. Gitu, Oke. Barunya. Tapi kalau di Indonesia sekitar 600 lah. Pak Melki, kalau di Indonesia orang beli moge seperti ini seharga 1 miliar lebih, itu kan banyak kan harus orang berduit ya. Sebetulnya kalau di Amerika tuh gimana sih gitu loh? Nah, di Indonesia, di Amerika berbeda situasinya, karena walaupun harganya 15.000, 30.000, tapi bisa terjangkau asal dia punya kredit dengan cicilan yang 100 sampai 300 dolar sebulan, itu kita bisa memiliki. Jadi semua orang bisa, asal dia bisa mengendarai bagaimana memakai motornya. Wow. Jadi terbuka untuk siapa, untuk cewek, cowok, semua bisa. Dan juga asal dia punya penghasilan untuk membayar cicilan 100 sampai 300 dolar sebulan, everybody be a biker. Di Indonesia juga banyak loh, saya liatin HDCI apa moge-moge juga banyak memberikan sumbangan ya. Banyak mengadakan bakti sosial. Bakti sosial ke daerah-daerah ya. Kebetulan saya juga aktif di grupnya HDCI Bandung Ministry. Nah, itu mereka hampir tiap bulan. Nah, selama Covid ini terutama kita memberikan sumbangan juga kepada mereka. Oke. Pak Melki, mungkin sebagai penutup ada himbauan atau saran-saran buat para pengendara moge di Indonesia, mungkin buat sekedar sharing ya kan, pengalaman antara di Amerika dengan Indonesia mungkin. Kita semua dimanapun kita berada sebagai biker, tetap kita harus berguna bagi orang lain, tetap kita low profile, no arrogant, dan juga stay safe, no accident, no complaint, karena kita menghormati sesama pemakai jalan maupun komunitas kita, gitu. Tetap sehat, tetap riding, enjoy, and respect for biker. Sahabat-sahabat semuanya di Indonesia, saya alhamdulillah sudah mewawancarai seorang Pak Melki, tapi selain hobi moge, ternyata juga sebagai seorang usahawan Pak ya. Ya. Dan ada satu lagi, beliau adalah seorang pendeta. Wow, luar biasa. Seorang pendeta pun juga punya hobi yang moge. Yeah. Nah, dan dia memberikan juga contoh-contoh untuk kebaikan kepada umatnya. Betul, Pak? Ya, tidak semua biker itu brutal. Wow, jadi, tidak. Saya juga pendeta tapi juga biker. Oke. Ingat, tidak semua biker brutal, tapi juga banyak yang baik. Ya. Ibaratnya kalau orang bilang tuh satu titik belenggu, terus semuanya itu kena. Padahal di sisi lain sebenarnya juga banyak baker-baker yang berarti baik seperti Pak Melki ini. Alhamdulillah ya kan. Sebagai pendeta memberikan situasi kondisinya yang memberikan rasa aman, tentram dan mengademkan. Terima kasih. Salam.